Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Apa kabar teman-teman sekalian? Perkenalkan, nama saya Raisan Alif dari Fakultas Ilmu Keolahragaan UNP. Presentasi saya adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pedagogik dari dosen Dr. Damrah MPD. Topik kita pada kali ini ialah karakteristik guru aktif dan siswa belajar menurut pandangan pedagogik. Karakteristik menurut istilah adalah sebagai sifat manusia pada umumnya, di mana manusia mempunyai banyak sifat yang tergantung dari faktor kehidupannya sendiri. Jadi karakteristik itu adalah suatu sifat atau karakter yang baik yang harus dimiliki atau dikuasai oleh seorang pendidik untuk menghasilkan suatu generasi yang berakhlak dan bermartabat. Guru secara etimologi, guru sering disebut pendidik. Tugas guru diantaranya mengajar, mendidik, dan mengelola atau memanage, di mana teaching yaitu mengalihkan pengetahuan atau transfer of knowledge, yaitu kedua melalui training, yang ketiga melalui education. Pedagogi sebagai ilmu mencangkup ketiga hal ini menyebutkan istilah pedagogi dan pedagogik. Oleh sebab itu, sebagian orang sering disamakan atau kadang-kadang salah penempatan. Memang agak sulit membedakan antara pedagogi dengan pedagogik, karena antara pedagogi dan pedagogik ibarat sekeping mata uang yang sulit dipisahkan dan tidak mungkin bisa dipisahkan. Para ahli pendidik pun kadang-kadang menyamakan antara pedagogi dengan pedagogik. Pada saat menyebutkan pedagogi, yang dimaksud adalah pedagogik. Sebaliknya, saat menyebutkan pedagogik, yang dimaksud adalah pedagogi. Beda pedagogi dengan pedagogik adalah Beda pedagogi dengan pedagogik adalah, menurut Ki Hajar Dewantara, pedagogik yaitu ngomong, among, dan ngemong, yang berarti bahwa pendidikan itu bersifat mengasuh. Mendidik adalah mengasuh anak dalam dunia nilai-nilai. Praktis pendidikan dalam perspektif ini memang mementingkan ketertiban, tapi pelaksanaannya bertolak dari upaya membangun kesadaran, bukan berdasarkan paksaan yang bersifat hukuman. Pedagogik yang cenderung melihat persoalan pendidikan semata-mata sebagai masalah-masalah teknik di dalam kelas. Namun untuk memberikan pemahaman perbedaan pedagogi dengan pedagogik, kita akan bahas lebih jelasnya berdasarkan pengertian. Pedagogi yaitu seni mengajar. Pedagogi sebagai seni merupakan bakat seseorang. Setiap orang mempunyai perbedaan seni dan gaya mengajar. Oleh karena itu, agak sulit memaksakan seseorang pendidik meniru seni mendidik orang lain. Biarlah setiap pendidik mendidik dengan seni dan gayanya sendiri. Sementara pedagogik yaitu ilmu mengajar. Pedagogik sebagai ilmu mengajar bisa dipelajari setiap orang. Sebagai sebuah ilmu mengajar, pedagogik akan terus berkembang. Orang yang mempunyai bakat mengajar pedagogi harus memahami pedagogik agar tujuan pembelajarannya tercapai. Bakat atau seni mengajar saja tidak cukup tanpa dibarengi dengan penguasaan pedagogi. Dari data di atas, seorang guru harus memahami prinsip-prinsip belajar berbasis pedagogik bagi peserta didiknya, agar tujuan pembelajaran tersebut tercapai. Setidaknya ada 4 hakikat pendidik yang harus dikuasai oleh seorang guru dalam konteks proses pendidikan. Pertama, hakikat manusia. 2, hakikat anak. 3, hakikat pendidikan. 4, hakikat proses pendidikan. Menurut Wikipedia 2017. Dengan mengetahui dan memahami keempat hakikat pendidikan tersebut, seorang pendidik akan mendapat panduan atau pedoman dalam pembelajaran, tahu kemana arah tujuan akhir dari pendidikan, dan pada akhir seorang pendidik akan terhindar dari kesesatan dalam proses mengajar. Mengenal karakteristik guru aktif dan siswa, salah satu bagian dari beberapa tuntutan atas kemampuan pedagogik yang harus dikuasai profesi guru. Ini bertujuan untuk menemukan dan membantu guru dalam merencanakan pembelajaran yang baik di ruang kelas. Kemampuan guru pada kompetensi memahami karakteristik peserta didik juga menjadi bahan materi ajar yang akan diuji bagi guru yang akan mengikuti PLPG, Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru, untuk mendapatkan sertifikasi guru. Aspek-aspek apa saja yang harus dipahami guru untuk mengenali potensi peserta didik?
Dengan hasil kajian kepustakaan yang ditulis ini, diharapkan dapat membantu guru-guru memahami aspek-aspek karakteristik tersebut. Pengertian karakteristik guru. Karakteristik menurut istilah adalah sebagai sifat manusia pada umumnya, di mana manusia mempunyai banyak sifat yang tergantung dari faktor kehidupannya sendiri. Pengertian karakteristik guru. Karakteristik menurut istilah adalah sebagai sifat manusia pada umumnya, di mana manusia mempunyai banyak sifat yang tergantung dari faktor kehidupannya sendiri. Jadi karakteristik itu adalah suatu sifat atau karakter yang baik yang harus dimiliki dan dikuasai oleh seorang pendidik untuk menghasilkan suatu generasi yang bermartabat dan berakhlak. Guru merupakan ujung tombak maju mundurnya dunia pendidikan, secara langsung menggeluti dunia pendidikan, secara praktis di lapangan, terutama berkaitan dengan pembelajaran sekaligus berinteraksi dengan kemajuan pembelajaran para siswa dalam menyampaikan materi pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Maka guru harus memiliki berbagai karakteristik guru profesional, diantaranya 1. Menguasai kurikulum. 2. Menguasai materi semua pelajaran. 3. Keterampilan menggunakan multimedia pembelajaran. 4. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap tugas. 5. Memiliki kedisiplinan dalam arti yang luas. Mengenal karakteristik guru aktif dan siswa belajar di sini mampu menetapkan sebagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif sesuai dengan standar kompetensi guru. Guru mampu menyesuaikan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan memotivasi mereka untuk belajar. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menguasai materi pembelajaran sesuai usia dan kemampuan belajarnya melalui pengaturan proses pembelajaran dan aktivitas yang bervariasi. Guru selalu memastikan tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran, tentu dan menyesuaikan aktivitas pembelajaran berikutnya berdasarkan tingkat pemahaman tersebut. Guru dapat menjelaskan alasan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, baik yang sesuai maupun yang berbeda dengan rencana terkait keberhasilan pembelajaran. Guru memperhatikan respon peserta didik yang belum kurang atau belum memahami materi yang diajarkan untuk menggunakan rancangan pembelajaran berikutnya. Pemahaman terhadap peserta didik. Guru memiliki pemahaman psikologi perkembangan anak sehingga mengetahui dengan benar pendekatan yang tepat yang dilakukan pada anak didiknya. Guru dapat membimbing anak melewati masa-masa sulit dalam usia yang didalami anak. Selain itu, guru memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap latar belakang pribadi anak sehingga dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi anak serta menentukan solusi dan pendekatan yang tepat. Perancangan pembelajaran. Guru memiliki perancangan sistem pembelajaran yang memanfaatkan sumber daya yang ada. Semua aktivitas pembelajaran dari awal sampai akhir telah dapat direncanakan secara strategis, termasuk antisipasi masalah yang kemungkinan dapat timbul dari skenario yang direncanakan. Dalam penyelenggaraan pembelajaran, guru menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran, menyediakan bahan belajar, mengadministrasikan dengan menggunakan teknologi informasi, membiasakan anak berinteraksi dengan menggunakan teknologi. Evaluasi hasil belajar. Guru aktif, siswa belajar juga harus melakukan evaluasi dalam meliput perencanaan respon anak, hasil belajar anak, metode dan pendekatan. Untuk dapat mengevaluasi, guru harus merencanakan penilaian yang tepat, melakukan pengukuran dengan benar dan membuat kesimpulan solusi secara akurat. Setelah pembahasan tadi, dapat kita tarik beberapa permasalahan yang terjadi dan bagaimana pemecahan masalahnya. Pertama, itu adalah masalah pendidik. Guru sering bersikap monoton dalam pola pembelajaran. Guru harus, untuk permasalahan masalahnya menurut saya ialah guru harus lebih kreatif membangun dan mengubah pola pembelajaran, yaitu mengenai bagaimana peran siswa, peran guru, dan cara mengajarnya. Yang kedua ialah tenaga pendidik kurang. Terkadang di sebagian sekolah itu tenaga pendidiknya
kurang. Jadi satu guru itu bahkan mengajar 2-3 mata pelajaran. Solusinya atau pemecahan masalahnya ialah itu mengangkat guru honor atau non PNS agar bisa mengisi stok atau tenaga pendidik yang kurang. Yang ketiga, permasalahan ketiga untuk pendidik ialah tenaga pendidik belum kompetensi. Menurut saya ialah pemerintah harus membuat program pendidik dan pelatihan profesi guru PLPG serta uji kompetensi guru UKG untuk mengatasi permasalahan kualitas guru. Permasalahan yang keempat ialah tenaga pendidik tidak menguasai kurikulum yang berlaku. Untuk permasalahan masalahnya yaitu adalah memberdayakan pusat penjaminan mutu melakukan evaluasi kurikulum serta periodik atau terus-menerus sehingga guru bisa menguasai kurikulum yang berlaku. Permasalahan yang kelima ialah tenaga pendidik mengajar tidak sesuai dengan bidangnya. Untuk pemecahan masalahnya adalah melakukan pemetaan beberapa guru yang tersedia, guru bidang apa saja yang lebih dan yang kurang. Permasalahan kelima ialah tidak terampil menggunakan media pembelajaran. Untuk masalah ini, yang harus dilakukan adalah melakukan pelatihan kepada pendidik dan memanfaatkan media pembelajaran yang ada. Jadi bagi guru yang sudah menguasai suatu media pembelajaran bisa mengajarkan ke guru yang kurang memahami. Permasalahan yang ketujuh ialah tidak memiliki kedisiplinan dalam arti yang luas. Untuk permasalahan ini, cara mengatasinya adalah mengaudit absen secara rutin, bersikap tegas kepada semua guru, artinya tidak pilih kasih, memberi teguran dan tindakan tegas kepada guru yang aktif di luar dan tidak beres urusan sekolah. Untuk permasalahan yang berikutnya atau permasalahan yang lain yaitu adalah mengenai pemanfaatan sumber belajar. Referensi di perpustakaan belum dimaksimalkan dan dimanfaatkan guru dan siswa. Sebagian guru masih memanfaatkan bahan ajar yang lama. Untuk mengatasi masalah ini yaitu adalah menambah referensi, sosialisasi kepada guru atau siswa untuk memberdayakan perpustakaan, mendorong tenaga pendidik untuk menulis buku dan modul pembelajaran. Permasalahan yang berikutnya yaitu mengenai peserta didik atau anak didik. Input atau siswa yang masuk itu berbeda latar belakang pendidikannya, sehingga untuk menguasai ilmu-ilmu dasar masih sangat lemah. Jadi untuk permasalahan ini yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi siswa yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar, membuat program remedial, mewajibkan siswa untuk melakukan les pelajaran. Permasalahan berikutnya ialah mengenai alat bantu. Jumlah alat bantu pembelajaran seperti sarana prasarana khususnya di olahraga itu masih kurang atau minim dan bahkan untuk infokus itu masih sangat terbatas. Untuk permasalahan ini yang harus kita lakukan ialah mengadakan alat bantu, pendataan ulang, perawatan jika itu barangnya sudah ada, dan perbaikan alat bantu belajar yang sudah ada, mengatur pemakaian. Baiklah, berdasarkan materi yang sudah saya jelaskan tadi, maka dapat kita tarik kesimpulan, yaitu adalah untuk menjadi guru yang aktif dan berkarakteristik menurut pedagogi adalah ciri-ciri yang memiliki pendidikan formal dan menguasai berbagai teknik dalam kegiatan belajar, mengajar, serta menguasai landasan-landasan karakteristik guru yang aktif atau guru yang profesional dalam mengajar siswa. Yang pertama ialah menguasai kurikulum, menguasai semua mata pelajaran. 3. Terampil menggunakan multimedia pembelajaran. 4. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap tugas. 5. Memiliki kedisiplinan. 6. Memiliki fisik yang sehat. 7. Mempunyai mental dan kepribadian yang baik. 8. Menguasai ilmu yang dia ajar atau pengetahuan yang luas. 9. Mempunyai keterampilan yang baik dalam mendidik. Demikianlah presentasi saya kali ini. Saya berharap presentasi saya memberikan manfaat bagi para penonton atau pembaca. Apabila ada kesalahan dalam presentasi saya, baik itu pengucapan yang terbata-bata atau penguasaan materi yang kurang, saya mohon maaf secara pribadi. Apabila ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.